Dewi kembali lagi masih bersama dengan Bapak Mahfud MD dan kita lanjutkan lagi perbincangannya yang seru sekali tadi kalau kita ngomongin soal ayah yang ternyata filosofinya sampai sekarang itu masih bisa dipakai. Artinya kita harus terus belajar, harus terus mengasah ilmu. Karena dengan ilmu yang kita miliki semua akan ikut di belakang. Betul. Betul ya? Betul. Dengan ilmu kau bisa dapat apa saja kata ayah saya. Betul. Kesuksesan Bapak sudah mendapatkan secara jabatan, karir dan lain-lain Bapak sudah mendapatkan itu. Alhamdulillah ya. Kemudian harta kekayaan dan lain-lain sudah mengikuti. Iya. Betul ya. Enggak juga lah, cuma cukup gitu aja. Pasangan hidup, bahkan pasangan hidup Bapak juga pernah melaluinya di atas Vespa, betul ya Pak? Oh iya, betul. Itu ceritanya seperti apa dulu Pak? Jadi begini ya, saya ini sejak mahasiswa awal itu tingkat 1 itu sudah aktivis dan saya itu kalau pada waktu mahasiswa dilihat dari kelompok ini mahasiswa yang jelek, tidak terurus, ya cuma bersih gitu aja. Tapi pakaiannya tidak karuan, ini cuma bersih aja karena saya sukanya buku kan. Nah, sehingga suatu saat saya merasa kalau wanita tuh pasti tidak ada deh yang mau dengan saya gitu, pasti tidak ada yang mau dengan saya gitu. Minder duluan ya? Minder ya, sehingga saya tidak pernah ini. Sehingga suatu saat saya karena aktivis di HMI, ada satu rapat pengurus namanya upgrading kepengurusan itu, kok tiba-tiba ada seorang wanita cantik gitu ya. Ini kan bukan anggota HMI ini, kok ikut gitu. Saya tanya, kok kamu ikut sini, kamu kan bukan HMI ya, saya mau ikut HMI tapi sekarang ikut upgrading pengurusnya dulu. Lu kan enggak boleh bukan pengurus. Nah itu kakak-kakak nyuruh saya ikut ke sini ya karena cantik ya, suruh ikut gitu. Nah, di situ dia lalu perhatian dengan saya. Dia cerita, wah ini anak pintar macam-macam gitu ya, sehingga lalu kemudian dekat ya akhirnya jadilah kami berpacaran. Kami berpacaran itu, nah dia kan anaknya orang cukup ya, orang cukup, dia punya Vespa. Saya waktu itu naik angkot, kalau sekolah naik angkot, pulang naik angkot. Dia sudah naik Vespa, sudah fasilitasnya sudah cukup lah. Tapi disitulah menurut saya keajaiban juga, kenapa dia yang begitu banyak orang menginginkan, kok dia maunya dengan saya gitu. Sehingga tiap hari Vespanya tuh saya yang bawa, dia yang bonceng. Jadi tiap hari, sehingga waktu itu oleh dosen-dosen dan oleh teman-teman ini pasangan Vespa coklat gitu. Vespa coklat gitu. Karena tiap hari yang iri tuh kayaknya, dan kelihatan harmonis gitu ya di antara pasangan-pasangan orang yang berpacaran atau berteman lah istilah waktu itu. Nah itu aja sebenarnya. Dan itulah yang kemudian sekarang jadi istri saya. Jadi pacar pertama sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Terlihat sih Pak, biasanya kalau yang suka buku pacarnya nggak banyak, satu untuk selamanya. Sebentar Pak, mumpung nih lagi kita romantisan, saya mau pasangkan lagu ini, Bapak masih inget nggak? Pasti inget lah, saya aja pasti inget kalau dengar lagu ini. Apa? Ada dulu di... Udah ketebak sih Pak. Iya udah. Gimana kalau kita nyanyi bersama Pak lagu ini Pak? Bapak kan suka sekali karaoke. Iya, kagak. Saya suka. Bapak punya ruangan karaoke juga di rumah ini? Kalau di rumah ini belum. Tapi ada kan alatnya. Silahkan Pak. Duduk di tepi pantai dan memandang. Ini harus ada api unggunnya nih ya. Iya. Itu lagu kesukaan saya, istri saya juga. Iya. Burung camar terbang. Silakan Mbak dilanjutkan. Tapi ini masih loading. Iya, lama. Karena belum dicari. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi itu lagu saya dengan istri saya. Kalau saya pribadi saya lebih suka menyenandungkan lagu Besame Mucho Amerika Latin. Oh, justru sukanya Besame. Iya, saya suka itu. Besame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame mucho. Tengo miedo perderte después. Wah, nikmat ya kalau karaoke sama Bapak ini kayaknya bisa panjang seharian. Bapak biasanya kalau lagi nyanyi gitu ya bersama dengan istri, anak-anak gitu Pak. Itu memang suka di rumah, di ruangan tertentu atau pergi ke tempat family karaoke? Lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Kalau family karaoke itu biasanya kalau keluar kota saja. Ya. Dulu waktu
Saya jadi menhane, ini cerita nih. Kan punya ruang karaoke. Saya bikin kamar tidur dibuat ruang karaoke. Ini ada peredam kan. Suatu saat ketika saya sudah diganti oleh Akil, kasus korupsi itu tiba-tiba ditemukan uang 2,6 miliar di balik tembok itu. Iya, Seperti di sini di balik tembok. Iya. Kan ditanya ke Akil, Anda punya ruang karaoke? Ada Pak, di situ ada uang 2,6 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Anda berarti menyembunyikan di sana? Enggak, yang bangun karaoke, yang bangun ruangannya itu kan bukan saya, Pak Mahfud katanya. Padahal itu sudah 6 bulan saya pergi dari situ. Kan rame kan pergunjingan, berarti Pak Mahfud pernah nyimpan uang di situ. Dan itu sudah disita oleh KPK. Waduh, saya gimana menjelaskannya? Saya cuma nyanyi di situ, enggak pernah ngeletakkan uang dan enggak pernah dikunci. Saya hampir terpojok. Untungnya supirnya Akil itu ditahan oleh KPK. Disembunyikan, bukan ditahan. Iya. Saya sudah dipanggil di pengadilan juga dia katakan, Pak, uang itu yang nyuruh letakkan Pak Akil di situ. Jadi uang itu semula ada di kolam renang. Diletakkan di kolam renang di situ karena Pak Hakim ditangkap, dia telepon sopirnya namanya Daryono. Dar, uang yang di situ amankan, letakkan ke balik-balik peredam di ruang karaoke itu gitu. Nah, untungnya Daryono tuh kan beda dengan Nur Hadi sekarang yang sekretaris MK, sekretarisnya sopirnya kan tidak ketemu. Ini Daryono begitu Akil ditangkap, Daryononya langsung diamankan, ditidurkan di hotel. Sehingga dia menjadi saksi kunci. Semua bantahan Pak Akil kemudian kan mentah karena saksi kuncinya itu dikonfrontasi di sidang. Selamatlah saya. Kalau enggak kan orang bisa timbul macam-macam Mas. Itu Pak Mahfud dulu menyembunyikan uang di situ kan. Untung si sopirnya ngatakan, telepon saya begitu Pak Akil tangkap, ditelepon. Diperdengarkan lagi kan SMS-nya, sadapannya, kemudian dibuktikan oleh KPK. Selesai. Nah itu kadang-kadang yang mengerikan ya Pak ya. Ngeri Kita lah. tidak melakukan apa-apa tapi justru terpojokkan hanya karena urusan-urusan seperti Betul, itu. tapi Tuhan Ia Maha Adil juga. Kalau kita sungguh-sungguh berpasrah diri ya selamat. Pak, harapan Bapak untuk Indonesia ke depan Pak? Gini ya, Indonesia ini sekarang berdasar penelitian ilmiah McKinsey ya, itu menjadi kekuatan ekonomi ke-16. Oleh sebab itu Indonesia termasuk negara 20 terbesar kan kalau ada pertemuan G20 datang. Nanti pada tahun 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7. Karena potensinya besar, sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya juga bagus, bonus demografinya. Tetapi posisi ini akan menjadi hancur kalau keadaan menurut saya tidak ditata dari sekarang. Misalnya korupsi dan pelanggaran hukum, nepotisme, kolusi yang sekarang masih banyak merajalela ini tidak diperbaiki dari sekarang, itu tidak akan sampai. Jangan-jangan kita bisa tidak sampai ke tahun 2030 kalau ini keadaan seperti sekarang dibiarkan terus. Oleh sebab itu mari kita kasihanilah anak bangsa ini, generasi muda seperti kamu. Ini negeri ini milikmu semua. Saya sih sudah selesai, sudah 58 tahun kan. Sudah menikmati, saya tinggal pensiun, nikmati hari tua kan. Oleh sebab itu saya selalu berkata di mana-mana, apa problem Indonesia sekarang? Penegakan hukum saya bilang. Kalau ekonomi itu pensinya besar. Kalau ekonomi direncanakan bagus, kalau hukumnya tidak benar, tetap hancur juga. Politik problem kita, bukan hukum saya bilang. Apalagi pendidikan, ya hukum juga, semuanya bersumbu di hukum itu. Terima kasih atas waktunya Pak Mahfud. Kami, Selebihnya habis ini Bapak akan ada kegiatan lainnya. Saya nggak akan ganggu lagi ya Pak ya. Saya pamit sampai di sini dan kita akan ketemu lagi Dewit berikutnya. Sampai jumpa.